Halo guys, di video kali ini kita bakal ngobrolin soal food waste dan kenapa meal planning dan meal prep bisa jadi solusi praktis buat ngurangin sampah makanan dari rumah kita sendiri. Jadi jangan sampai ketinggalan dan nonton sampai habis ya. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi penyumbang sampah makanan terbanyak kedua di dunia? Setiap tahunnya rata-rata orang Indonesia menghasilkan 300 kilo sampah makanan. Ironisnya, meskipun banyak makanan terbuang, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, dari mana sampah makanan berasal? Menurut United Nations Environment Program, dari 931 juta ton limbah makanan, 61%-nya berasal dari rumah tangga, sedangkan lainnya berasal dari layanan makanan dan retail. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan rumah tangga ini menyumbang sampah makanan terbesar? Yang pertama, perencanaan makan yang buruk. Yang kedua, tidak memperhatikan label expired makanan. Yang ketiga, terlalu banyak dalam menyiapkan makanan. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses dalam membeli makanan. Apa sih yang terjadi bila banyak sampah makanan di dunia? Sampah makanan menghasilkan gas metana yang merupakan penyumbang 8-10% gas rumah kaca di dunia. Gas rumah kaca ini dapat menyebabkan global warming ataupun perubahan iklim di dunia. Selain itu, sampah makanan sering dibuang sembarangan, sehingga dapat mencemari air dan menurunkan kualitasnya, serta menjadi sarang pertumbuhan bakteri patogen. Nah, saat ini kamu sudah tahu kan bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengurangi sampah makanan dimulai dari rumahmu. Salah satu cara mengurangi sampah makanan di rumah adalah dengan melakukan meal planning dan meal preparing. Nah, apa itu meal plan? Meal plan atau meal planning adalah proses merencanakan menu makanan untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 minggu. Sedangkan meal prep atau meal preparing adalah metode mempersiapkan makanan dalam jumlah besar untuk periode tertentu, biasanya untuk 1 minggu. Nah, apa saja manfaat dalam melakukan meal plan dan meal prep? Yang pertama, mencegah makanan terbuang. Yang kedua, menghemat uang belanja. Yang ketiga, efisiensi waktu memasak. Yang keempat, membantu memastikan variasi dan keseimbangan gizi dalam diet sehari-hari. Dan yang terakhir, memudahkan pengaturan porsi makan dan membantu dalam program diet. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara melakukan meal planning. Yang pertama, kita harus tentukan durasi meal plan yang direncanakan. Apakah periode waktu meal plan itu 3 hari, 5 hari, atau seminggu? Salah satu tipsnya adalah sesuaikan dengan jadwal belanja bahan makanan, sehingga bahan makanan yang kita beli bisa cukup untuk periode tersebut tanpa berlebihan maupun kekurangan. Yang kedua, kita bisa buat list menu makanan. List menu makanan ini bisa berasal dari makanan yang disukai oleh anggota keluarga ataupun makanan yang biasa sehari-hari kita masak. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyusunan meal plan setiap periodenya karena memberikan inspirasi ataupun ide pilihan makanan. Selain itu, list makanan ini juga bisa memastikan makanan sehari-hari kita tidak monoton. Nah, untuk contoh list menu makanan yang sudah saya buat itu ada di samping ya. Langkah selanjutnya, Anda tinggal menyusun meal plan sesuai dengan kondisi Anda. Di sini akan saya contohkan untuk menu meal plan periode 1 minggu untuk 1 orang, yaitu untuk saya sendiri. Nah, karena saya merupakan seorang mahasiswa, di menu pagi dan menu siang, saya cenderung memilih makanan yang mudah dan praktis dimasak. Sedangkan untuk menu makan malam, karena waktu memasaknya bisa lebih lama, jadi menu makanannya bisa lebih variatif. Jadi untuk penyusunan meal plan sampai habis, Anda tinggal menyesuaikan dengan kondisi Anda, dan Anda bisa melihat ide olahan makanan yang sudah Anda susun. Nah, setelah Anda sudah membuat meal plan, Anda harus membuat daftar belanja. Daftar belanja ini digunakan untuk membeli bahan makanan yang Anda perlukan untuk menyiapkan menu pada periode meal plan tadi. Untuk komponennya ada bahan, jumlah, serta kategori. Salah satu tipsnya adalah pastikan cek sisa bahan makanan di rumah dan buat daftar bahan makanan ini sesuai kebutuhan. Untuk fungsi checklist adalah digunakan saat Anda berbelanja, sehingga tidak ada bahan makanan yang ketinggalan maupun dibeli berlebihan. Setelah kita melakukan meal planning tadi, selanjutnya kita harus melakukan meal prep. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yang dapat kamu lakukan adalah melakukan batch cooking.
Batch cooking adalah teknik memasak dalam jumlah besar sekaligus, kemudian disimpan dalam porsi besar maupun kecil untuk nantinya dikonsumsi dalam beberapa waktu ke depan. Tujuannya adalah menghemat waktu memasak, karena setiap kali kita makan, kita tinggal menghangatkan atau memanaskan makanan yang sudah kita masak. Yang kedua, Anda dapat melakukan food preparation, yaitu proses menyiapkan bahan makanan secara terencana untuk memudahkan persiapan dan konsumsi makanan di hari-hari berikutnya. Food preparation ini meliputi mencuci, bisa mencuci sayuran, kemudian memotong sayuran ataupun lauk untuk sesuai dengan porsi makan satu kali, kemudian melakukan blansir sayuran, buah-buahan, dan yang terakhir adalah menyimpan dan labeling sesuai dengan tanggal kita melakukan food preparation ini. Nah, berikutnya merupakan contoh meal prep yang dapat kamu lakukan di rumah dengan demo masak, chicken spicy, dan juga chicken yakiniku. Selamat mencoba di rumah! Siapkan dada ayam filet, kemudian potong dadu. Potong halus bawang putih, kemudian campurkan ke ayam. Tambahkan setengah sendok teh bubuk cabai, 1 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan bumbu racik ayam, lada secukupnya, garam secukupnya, dan kemudian aduk rata. Kemudian simpan pada porsi kecil sebanyak 1 kali makan. Di sini karena menggunakan 1 dada ayam, jadinya hanya ada 3 porsi. Potong halus bawang putih, jahe, dan juga bawang bombay. Campurkan semuanya ke dada ayam yang sudah dipotong dadu. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok minyak wijen, 1 sendok makan kecap, lada secukupnya, garam, dan kaldu bubuk. Kemudian aduk hingga rata. Sama seperti sebelumnya, kita porsikan menjadi 1 kali makan, dan untuk 1 dada ayam kecil ini menjadi 3 porsi. Nah, ini dia hasilnya untuk 2 resep tadi. Selanjutnya kita food prepare sayur. Di sini menggunakan pakcoy yang dipotong akarnya, dicuci, kemudian disimpan di wadah. Ini dia food prep untuk 2 hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Marilah kita mulai melakukan meal plan dan meal prep untuk mengurangi sampah makanan dan dimulai dari rumahmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.